Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Nurkiana Simatupang dari GKI Bunda Sudi Batam. Saya sungguh bersyukur dapat menyapa saudara melalui sapaan Gembala GKI hari ini. Renungan kita saya kasih tema pemimpin yang bertanggung jawab. Dan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Dan yang akan kita bacakan nanti yaitu ayatnya yang ke-15 sampai 20 dan ayat yang ke-22. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu yang terus mau mendengarkan firman-Mu, dibaharui oleh firman-Mu, agar kami semakin bertanggung jawab di dalam menjalankan panggilan kami dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bilangan 27 ayat 15 sampai 20 dan ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Sahabat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saat ini kita berada di bulan Agustus. Di bulan Agustus ciri khasnya adalah adanya warna-warni merah putih yang bertebaran di mana-mana di bumi pertiwi Indonesia ini. Dan juga menghiasi gereja-gereja Tuhan. Untuk itu, izinkan saya memekikkan kata merdeka. Sahabat Tuhan, Musa sudah akan mengakhiri masa kepemimpinannya. Tuhan telah menyatakan kepada Musa bahwa Musa tidak ikut sampai ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk umat Tuhan. Dan hal ini juga sudah pernah disampaikan Tuhan kepada Musa. Dan kali ini Tuhan sampaikan kembali kepada Musa bahwa Musa tidak sampai ke tanah perjanjian tersebut. Mendengar hal ini, Musa tidak marah. Musa tidak panik. Musa tidak protes. Dan Musa juga tidak memohon belas kasihan dari Tuhan agar Musa diberi kesempatan menikmati tanah perjanjian tersebut. Tanah yang menjadi tujuan bangsa Israel, umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan di Mesir, di mana Tuhan menetapkan Musa menjadi pemimpinnya. Menikmati hasil kerja, jerih payahnya, sungguh seharusnya adalah hal yang wajar, yang menjadi upahnya Musa atas segala perjuangan, kerja keras, jatuh bangun menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Musa sudah mengalami keletihan fisik dan mental menghadapi bangsa Israel. Namun, sikap Musa, ia menerima keputusan Tuhan tersebut. Hal ini sangat jelas dari sikap Musa yang tetap memikirkan nasib bangsa Israel, tidak memikirkan dirinya sendiri. Musa meminta agar Tuhan memilih pemimpin yang akan menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel
sampai ke tanah perjanjian, agar bangsa Israel tidak seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Musa berbesar hati menyikapi keputusan Tuhan itu. Bahkan sampai di akhir batas yang ditetapkan Tuhan bagi Musa, Musa tetap menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Musa tetap memikirkan nasib bangsa Israel, umat Tuhan tersebut. Musa tidak menentukan sendiri siapa penggantinya untuk memimpin bangsa Israel. Musa menyerahkannya kepada pilihan Tuhan. Sangat jelas, sikap Musa ini memperlihatkan bahwa perjalanan bangsa Israel ada dalam kepemimpinan Tuhan langsung. Meskipun ada manusia yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin, tetapi Tuhan yang berdaulat atas kepemimpinan tersebut. Lalu Tuhan menetapkan Yosua untuk menggantikan Musa, melanjutkan kepemimpinan Musa. Tuhan meminta Musa untuk melantik Yosua, dan Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa melantik Yosua. Sahabat-sahabat Kristus, ada saat awal dan ada saat akhir. Perjalanan kepemimpinan Musa memberikan perenungan bagi kita, agar kita menyelesaikan panggilan itu sampai di garis akhir dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan dengan penuh sukacita. Dan kita percaya bahwa perjalanan panggilan hidup kita ada dalam kepemimpinan Tuhan kita. Perenungan ini juga mengingatkan kita di masa-masa pemilihan untuk pemimpin bangsa dan negara kita, di mana persiapannya sudah mulai berproses menuju pesta demokrasi tahun 2024. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menentukan pemimpin yang menjadi pilihannya untuk memimpin bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta ini. Untuk itu, marilah kita gumuli bersama-sama dengan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menetapkan pemimpin pilihannya untuk Indonesia, negeri kita tercinta. Dan tetaplah kita jalankan panggilan kita dengan penuh tanggung jawab sampai di garis akhir kehidupan ini. Panggilan kita adalah taat, setia, dan bertanggung jawab, membuat kehidupan tetap baik, bahkan semakin baik. Tetap memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan semua orang sampai di garis akhir yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Selamat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami, berikan hikmat bagi kami, agar kami dapat menjalankan tanggung jawab kami di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, negeri tercinta. Kami percaya Tuhan yang akan menetapkan pemimpin untuk Indonesia ini. Jagalah hati kami seluruh rakyat Indonesia, agar kami bertanggung jawab atas keberadaan kami di bumi pertiwi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.